Eugene Setir. Selamat datang di Setir Kanan, balik lagi dengan gue Ayu. Dan gue Narendra. Di video kali ini spesial banget nih, karena kita akan membahas mobil yang sangat populer di Jepang, yaitu mobil kei-car. Ini Jepang banget ya? Jepang banget. Mungkin boleh nih dikasih penjelasan ke Sobat Setir semua. Oke, jadi kei-car itu adalah sebuah regulasi yang diatur oleh pemerintah Jepang nih. Dan regulasi yang diatur itu mencakup dua bagian. Ada bagian mesin dan bagian dimensi juga. Kita nggak bahas sejarahnya dulu secara singkat ya, yuk? Boleh. Jadi secara sejarah, ketika setelah perang, warga Jepang itu atau masyarakat Jepang itu belum mampu untuk membeli mobil. Kendaraan, betul. Nah, mereka makanya kebanyakan naik motor. Tapi dirasa motor tuh kurang oke lah ya untuk jalanan, karena kan kena hujan kurang juga, kena panas, ya? kurang convenient. Makanya diciptakanlah mobil yang lebih murah dari mobil biasa. Mobil yang kecil, yaitu si kei-car ini. Kurang lebihnya gitu. Jadi itu salah satu bentuk untuk mendorong dunia otomotif juga ya waktu itu untuk penjualan mobil-mobil ya. Industri Jepang lagi lah. Jadi sama-sama bersama-sama membangun gitu dari industrinya maupun dari masyarakatnya. Betul banget. Dan juga tadi yang dikatakan Narendra itu ada regulasi dari pemerintah nih untuk dimensi dan juga untuk mesinnya. Nah, untuk dimensinya ada maksimalnya nih Sobat Setir semua. Panjangnya ada di 3,39 meter, lebarnya juga maksimal di 1,48 meter, dan tingginya maksimal di 2 meter. Mesinnya juga dibatasin ya Sobat Setir, maksimal di 660 cc dan juga tenaganya maksimal di 64 horsepower. Jadi maksimalnya di 64 horsepower ya, nggak boleh lebih dari itu ya? Boleh. Oke, jadi itu sudah mengatur dari dimensi, sudah mengatur juga dari mesinnya juga gitu. Nah Sobat Setir, mau ngingetin juga nih, selama perhelatan Japan Mobility Show 2023 ini, Setir Kanan mengadakan giveaway. Makanya Sobat Setir nonton semua video kami selama di Jepang, dan nontonnya juga jangan lupa sampai habis ya. Bener banget, karena pertanyaannya ada di akhir video ya Sobat Setir. Dan untuk syarat dan ketentuannya, Sobat Setir semuanya bisa lihat di deskripsi ataupun di Instagram kita @setirkanan_official. Nah, intip-intip di situ. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke mobil pertama kali ya. Oke, yuk, let's go. Oke Sobat Setir, sekarang kita sudah ada di booth-nya Nissan nih. Ini dia kei-car pertama kita, Nissan Sakura. Nah, Nissan Sakura ini semenjak peluncuran itu udah bombastis banget Sobat Setir, karena jadi kan dia meluncur di tahun 2022 ya. Betul. Dan baru beberapa bulan aja dia sudah laku sekitar 23.000 unit. Waduh, langsung ngebom gitu ya? Nah, langsung ngebom. Dan secara desain dia itu mirip sama kakak besarnya, yaitu Nissan Ariya yang sama-sama full EV. Dapat dilihat dari bagian grillnya nih. Dan yang uniknya lagi, di bagian velgnya itu menggunakan desain Mitsubishi Note, alias cara orang Jepang mengikat amplop. Betul. Jepang banget ya berarti ya. Lanjut Sobat Setir, untuk Nissan Sakura ini dimensinya panjang ada di 3.395 mm, lebarnya ada di 1.475 mm, dan tingginya Sobat Setir ada di 1.655 mm. Nah, untuk baterainya sendiri, mobil ini memiliki kapasitas di 20 kWh, yang menghasilkan power di 47 kW dan torsi di 195 Nm. Nah, untuk range sendiri di 180 km yang setara dengan Jakarta ke Bandung, dan tentunya mobil ini memiliki V2L. Nah, selain itu juga motor listriknya berada di bagian depan dan memiliki kapasitas maksimum kecepatan di 130 km. Nah, tadi yang disebutin Rendra, mobil ini punya V2L ya. Memang beberapa mobil di Indonesia juga sudah ada yang pakai V2L juga ya. Betul. Tapi kalau mungkin di Indonesia lebih dipakai untuk vacation, misalnya camping gitu ya. Tapi untuk V2L di Jepang ini sangat berguna banget. Kenapa? Karena di Jepang kan lebih sering ada potensi bahaya ya, kayak misal gempa atau tsunami. Nah, kalau kita punya mobil V2L, itu bisa jadi sumber listrik untuk rumah-rumah ataupun pas di pengungsian. Betul banget. Dan untuk harganya sendiri, Nissan Sakura ini dibanderol dengan harga sekitar 16.000 US dollar nih, yuk. Atau dalam rupiah yaitu 250 jutaan. Wah, menarik banget. Menarik sih. Ya. Kalau gitu kita lanjut ke mobil kedua, kita intip. Let's go. Let's go. Setir Kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir Kanan. Lanjut lagi ya Sobat Setir, sekarang kita sudah ada di booth-nya Mitsubishi. Benar banget. Ini dia kembaran dari Nissan Sakura, Mitsubishi EK-XEV. Nah Sobat Setir, jadi EK-XEV ini memang kembaran dengan Nissan Sakura. Benar. Karena Mitsubishi dan Nissan bekerja sama, berkolaborasi untuk menciptakan small EV nih. Nah, tapi bedanya dan uniknya, di mobil ini mengadopsi si Dynamic Shield-nya Mitsubishi nih, yuk. Jadi kelihatan banget wajahnya tuh kayak
mobil-mobil Mitsubishi yang lain gitu. Benar-benar, ini kayak Expander yang ada di Indonesia nggak sih, Ren? Bener, Oh, mirip iya. banget Expander, tapi bedanya ini dipenyetin lagi di gitu. Jadinya si EKX EV ini menarik banat. Dan juga untuk dimensinya Sobat Setir, panjangnya ada di 3.395 mm, lebarnya ada di 1.475 mm, dan tingginya itu ada di 1.655 mm. Nah, karena memang kembaran dengan Nissan Sakura, maka untuk performanya juga kurang lebih mirip-mirip nih Sobat Setir. Mobil ini memiliki baterai di 20 kWh dan menghasilkan power dari motor listriknya di 47 kW dan torsi di 155 Nm. Untuk range-nya juga sama di 180 km, Jakarta-Bandung kurang lebihnya, dan memiliki maksimum speed di 130 km per jam. Dan juga mobil ini memiliki motor listrik di bagian depan, makanya dia jadi front wheel drive Sobat Setir. Dan untuk harganya sendiri, mobil ini di Jepang dibanderol dengan harga 2,5 juta yen kurang lebihnya. Atau dalam rupiah sekitar 270 jutaan. Menarik ya? banget. Oke Sobat Setir, kita udah ngebahas small EV, K-Car small EV. Yes. Sekarang kita mau geser lagi, kita intip yang sedikit lebih kelihatannya lebih gendut gitu ya, Betul. nggak yang kurus-kurus kayak gini. Penasaran? Langsung saja, let's go. Let's go. Lanjut lagi ya Sobat Setir, ini masih di bootnya Mitsubishi. Betul. Di samping kita udah ada mobil yang super lucu. Oke. Ini dia Delica Mini. Nah Sobat Setir, sebenarnya Delica Mini ini mengambil basis dari EKA X Space dan dirubah nih wajahnya menjadi mirip sama Delica, abangnya si Delica D5 itu. Nah, walaupun begitu, tapi mobil ini tetap mengadopsi ciri khasnya Mitsubishi, yaitu si Dynamic Shield-nya. Walaupun Dynamic Shield-nya cuma ada setengah nih Sobat Setir, cuma di sini. Oh, dia kepotong di sini. Dan lucunya lagi, wajahnya itu mirip kayak lagi marah gitu, karena di sini ada DRL yang setengah, ini seperti matanya, dan ini grillnya itu seperti giginya, mirip sama itu tuh yang di atas. Yang di atas, boneka di atas. Lucu banget ya, unik-unik. Dan Lucu kerennya banget. lagi, mobil ini udah power sliding door yuk. Wah. Jadi tinggal tarik aja, maka pintu akan terbuka secara otomatis di bagian belakang ya. Dan dimensinya Sobat Setir, panjangnya ada di 3.395 mm, lebarnya ada di 1.475 mm, dan tingginya nih ada di 1.830 mm. Mobil ini dibekali dengan mesin 660 cc, 3 silinder yang menghasilkan tenaga di 64 horsepower dan juga torsinya di 100 Nm. Mobil ini juga all-wheel drive, jadinya bisa menembus semua medan ya Ren ya? Betul banget. Dan untuk harganya sendiri nih Sobat Setir, mobil ini tuh dibanderol di Jepang sekitar 1.800.000 yenan kurang lebihnya. Atau kalau dalam rupiah ada di 190 jutaan Sobat Setir. Menarik banget. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi, kita intip mobil yang lain yuk. Let's go! Let's go. Oke Sobat Setir, sekarang kita pindah ya ke booth Suzuki. Di sebelah kita sudah ada mobil K-Car lucu juga. K-Car lucu-lucu ya? Lucu-lucu dong pasti bentuknya. Sedap. Ini dia Suzuki Spasia Custom Concept. Nah, Sobat Setir, jadi kan kita sama-sama tahu nih kalau Suzuki itu biasanya selalu mengunggulkan mobil yang ergonomis, ekonomis, serta fungsionalitasnya. Nah, di Spasia Custom Concept ini semuanya dapat, tapi ditambahin lagi sama sentuhan kemewahan dan elegan nih. Waduh, berarti value-nya nambah lagi dong? Value-nya nambah lagi. Kenapa? Karena dapat terlihat dari fascia depannya, muka depannya itu grillnya tuh berasa elegan, dikasih krom-krom gitu. Terus untuk lampunya juga dia udah full LED. Dan juga Sobat Setir, untuk prediction dimensinya, karena mobil ini masih konsep ya. Betul? Jadi kita perkirakan harusnya hampir sama dengan Spasia yang sekarang dijual ya. Betul, yuk. Oke. Nah, untuk panjangnya ada di 3.395 mm dan untuk lebarnya nih Sobat Setir ada di 1.475 mm dan tingginya ada di 1.785 mm. Dan juga mobil ini diperkirakan dibekali mesin di 3 silinder 658 cc yang menghasilkan tenaga di 52 PS. Nah, untuk harganya sendiri, yang existing sekarang dijual itu seharga 1,6 juta. Iya. Atau kalau dalam rupiah ada di 170 jutaan. Waduh, menarik banget ya. Oke, kita udah ngebahas yang udah existing dijual, kita juga udah ngebahas yang konsep tapi production ya, rasa-rasanya ya. Siap ya, siap production. Sekarang kita mau lompat ke masa depan. Benar. Wah, kita lihat K-Car dari masa depan. Wow. Kalau gitu kita lompat ya, Yu. Yuk, 1, 2, 3. Kita udah sampai di masa depan nih Sobat Setir. Sekarang kita ada di bootnya Daihatsu
Daihatsu. Betul banget. Di samping kita sudah ada mobil K-Car paling lucu dari yang kita lihat-lihat. Dan dari masa depan tentunya ya? Dari masa depan dong, Oke. yaitu Daihatsu Osanpo. Nah, Daihatsu Osanpo ini sebenarnya mengambil esensi dari Daihatsu Copen nih, yaitu Yes. sebuah kendaraan convertible. Betul. Bedanya kalau Copen itu memiliki posisi berkendara yang sporty banget, jadi dia tuh posisinya rendah gitu ya. Betul, tempat duduknya sedangkan rendah. Osanpo ini memiliki posisi berkendara yang berbeda. Dia bisa dibilang jauh lebih nyaman dan jauh lebih mudah juga untuk aksesibilitasnya ke Betul. bagian dalam mobil gitu. Nah, Daihatsu ingin memberikan experience nih, seolah-olah kita kayak lagi berjalan di taman, Ya. dapat udara-udara seger gitu, Langsung tapi ya? bener, tapi kita nggak jalan, melainkan kita menggunakan sebuah mobil, yaitu si Osanpo ini. Wah, keren banget. Dan juga nih Sobat Setir, desainnya super lucu karena kita bisa lihat nih lampunya kayak mata ya. Terus Dan- juga ada DRL lagi di bagian bempernya, jadi kayak pipinya gitu, dan dia Betul. di sana bulat-bulat, lucu dan, banget. Dan untuk spionnya aku juga lucu banget karena kayak apa ya, telinga sih Kayak kalau telinganya ya, jadi kayak retro klasik gitu sebenarnya desainnya dari si Daihatsu Osanpo ini. Betul banget. Nah, untuk dimensi dari Osanpo ini, panjangnya ada di 3.395 mm dan juga untuk lebarnya ada di 1.475 mm dan untuk tingginya nih, Sobat Setir ada di 1.330 mm. Nah, karena ini merupakan mobil dari masa depan ya, Sobat Setir, dan ini merupakan mobil konsep, memang belum ada untuk spesifikasi dan juga harganya dari Daihatsu. Tapi tentunya dipastikan kalau mobil ini merupakan sebuah full EV, Full ya. EV. Wah, semoga Daihatsu Osanpo ini masuk ke Indonesia ya Sobat Setir. Yes, amin. Dan nanti kalau masuk Indonesia, kita akan cobain karena ini lucu banget kayak mainan sih. Menarik Parah. banget, gue juga pengen cobain bawa sih yuk. Oke, mantap. Oke Sobat Setir, itu dia mobil-mobil K-Car yang ada di Japan Mobility Show 2023. 2023. Nah, kalau gue paling suka Nissan Sakura, karena bisa virtual tuh ya. Oke. Kalau lu apa yuk? Kalau aku jadi favoritnya yaitu pastinya Daihatsu Osanpo. Waduh. Selain mobil dari masa depan, dia mobilnya juga cute banget, Betul. lucu banget. Aku suka banget. Nah, kira-kira kalau Sobat Setir, mobil K-Car mana sih yang menjadi favoritnya? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Oh ya Sobat Setir, kita juga punya giveaway di Betul. beberapa video kita yang di Japan Mobility Show. Oke. Makanya jangan lupa lihat semua video kita. Betul. Untuk syarat dan ketentuannya bisa lihat di mana? Untuk syarat ketentuannya bisa lihat di kolom deskripsi atau di Instagram kami. Makanya main-main ke Instagram kami di @stirkanan_official. Jangan lupa like, Komen dan subscribe serta follow TikTok dan Instagram kami di @stirkanan_official. _official. Gua Narendra, Gua Ayu, sampai bertemu di video selanjutnya. salam setir kanan. Yaitu Nissan Ariya, sama-sama full EV juga gitu. Betul. Nah, kalau kita lihat di bagian samping, itu di velgnya itu mendapat signature nih, jadi bang banget Sobat Setir. Jadi, aduh kok gue ngeblank sih?